absen dulu. Untuk kehadiran, berapa orang yang tidak hadir? 3, Pak. Atas nama siapa itu? Dimes, Ririn, dengan Siha, Pak. Oh iya. Ada keterangan sakit? Iya, 2 orang, Pak. Oh iya, baik. Kita masuk saja pada materi. Jadi pada materi kali ini, tapi sebelumnya pertama-tama kita panjatkan dulu puji syukur atas kehadirat Allah karena memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Lalu pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Baik, langsung saja kita masuk pada materi. Dan jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas fokus utama kita yaitu penyajian data di lingkup statistika. Dalam statistika. Ada yang tahu apa itu statistika sebelumnya? Tidak ada ya? Tidak. Baik. Jadi statistika itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari mulai dari mengumpulkan dan mengolah data untuk disusun, disajikan, kemudian dianalisa dan disimpulkan secara teliti dan benar. Jadi itu adalah pengertian dari statistika itu sendiri. Jadi dari statistika untuk menyajikan data kita dibagi menjadi 2. Yang pertama itu data tunggal dan yang kedua data berkelompok. Dan untuk data tunggal itu sendiri dalam bentuk penyajian itu yang pertama ada tabel, diagram batang, diagram garis dan juga diagram lingkaran. Kemudian dalam data berkelompok dapat disajikan dalam tabel distribusi frekuensi, yang kedua histogram, yang ketiga poligon, dan yang keempat frekuensi kumulatif. Pernah nggak sih adik-adik mendengar tentang penyajian data itu sendiri? Bagaimana? Biasanya dalam kehidupan sehari-hari, biasanya daftar hobi dari setiap kelas. Nah, biasa seperti itu yang biasanya disajikan dalam bentuk data agar mudah untuk dibaca. Jadi pada data tunggal yang pertama itu tabel. Misalnya terdapat data yang terlihat pada layar ada 9, 9, 12 dan seterusnya yang dilihat di layar. Untuk menyajikan dalam tabel, kita membuat tabel dengan 2 kolom. Yang kolom pertama yaitu nilai dan yang kolom kedua adalah frekuensi. Kemudian dari kolom nilai kita memasukkan dari nilai data, misalnya 9, 12, 17 dan 23. Dan untuk frekuensi adalah banyak kali munculnya dari data itu sendiri. Misalnya 9 muncul 2 kali, 12 muncul 3 kali, 17 1 dan 23 itu 6. Kemudian diagram batang. Jadi misalnya kita menggunakan data yang sebelumnya. Pada diagram batang umumnya menggunakan bidang kartesius, yang dimana pada sumbu X itu umumnya kita masukkan nilai dan pada bidang sumbu Y atau sumbu Y itu frekuensi. Jadi kalau diagram batang, dari katanya batang, ya bentuknya bakal seperti batang. Jadi umumnya terlihat seperti ini. Misalnya pada data 9 sejumlah 2 kali, maka tampil seperti ini. Kemudian begitupun seterusnya pada data nilai 12 muncul 3 kali, nilai 17 muncul sekali, dan nilai 23 muncul 6 kali. Nah, perbedaan dari diagram batang dan pada tabel memiliki keuntungan, yaitu nilainya lebih gampang ditahu besarnya berapa. Kalau diagram batang untuk melihat visualisasi agar lebih mudah ditahu yang mana lebih besar atau lebih kecil. Tapi kekurangannya apabila datanya banyak, maka akan sulit untuk kita lihat yang mana datanya spesifik dari jumlahnya. Saat ini kita lihat 17 paling sedikit dan munculnya 1 kali. Kemudian pada diagram garis sama umumnya menggunakan di bidang kartesius, akan tetapi perbedaannya
dia menggunakan garis dan melihat titik-titik dari setiap frekuensi dari nilai, kemudian dari titik-titik ini kita hubungkan. Nah, kalau diagram garis umumnya digunakan untuk melihat perubahan dari data atau biasa dilihat tren, misalnya digunakan misalnya pada tahun sekian APBN sekian, pada tahun selanjutnya APBN naik atau meningkat atau turun. Nah, kemudian pada diagram lingkaran, nah khusus diagram lingkaran untuk mencari besar sudut dalam menggambar nanti diagram lingkarannya, misalnya pada data yang sebelumnya kita pakai di 3 cara membuat diagram sebelumnya, kemudian untuk menghitung dari sudutnya, misalnya sudut A sama dengan banyak A per banyak seluruh data dikali 360 derajat. Misalnya pada data 9, sudut nilai 9 yaitu karena frekuensinya 2, kita tulis 2 per 12 dikali 360 derajat, dihasilkan 60 derajat. Nah, selanjutnya begitu pun juga dengan sudut nilai 12. Sudah tampil di layar? Kelihatan? Nah, itu dan seterusnya. Kemudian pada data berkelompok. Nah, untuk data berkelompok pada jenis penyajian data pertama itu tabel distribusi frekuensi. Nah, tabel distribusi frekuensi ini misalnya terdapat banyak data tunggal. Pasti adik-adik bingung. Kenapa sih di sini penggunaannya data tunggal bukannya tadi data berkelompok ya? Nah, disinilah perbedaannya. Jadi pada tabel distribusi frekuensi sama pada data tunggal terdapat nilai dan frekuensi, akan tetapi pada kolom nilai diisi dengan panjang kelas. Misalnya kelas pertama panjangnya 1 sampai 5 dan panjang kelas setiap kelasnya itu harus sama. Nah, misalnya 1 sampai 5 datanya itu ada 1, 3 dan 5, maka frekuensinya adalah 3 dan seterusnya. Tapi sebelum itu sampai di sini ada pertanyaan atau sudah paham semua? Paham. Baik, kita lanjut. Nah, perhatikan pada kolom di kelas ketiga. Bisa dilihat kelas ketiga yaitu panjang kelasnya dari 11 sampai 15. Jadi batas bawah dari kelas ketiga itu 11, batas atas dari kelas ketiga itu 15, dan untuk mengetahui tepi bawahnya yaitu batas bawah dikurang dari setengah atau 0,5 yaitu 10,5, dan untuk mengetahui tepi atas yaitu batas atas ditambah setengah atau 0,5 didapatkan 15,5. Nah, dari sini kita bisa mengetahui panjang kelasnya itu berapa dengan mencari tinggi atas dikurang tepi atas dikurang tepi bawah sama dengan 5. Jadi panjang setiap kelasnya ini adalah 5. Nah, kemudian untuk mengetahui titik tengah, kita bisa menggunakan setengah dikali dari batas atas ditambah batas bawah. Misalnya pada kelas ketiga 11 ditambah 15 dibagi 2 itu menghasilkan 13. Nah, dari sini, dari rumus-rumus seperti ini kita bisa menggunakannya untuk kelas-kelas lainnya juga, dari kelas 1 dan seterusnya. Pada selanjutnya yaitu histogram dan poligon. Perbedaan dari histogram dan poligon pada tabel distribusi frekuensi, kita gunakan tepi kelas. Jadi histogram itu sendiri umumnya juga menggunakan bidang kartesius, yang dimana pada sumbu X berisi tepi kelas dan pada sumbu Y itu berisi frekuensi. Akan tetapi histogram itu bedanya dengan diagram batang, dia merupakan diagram batang yang berimpit. Contohnya, karena panjangnya ini interval 0,5 sampai 5,5, 5,5 sampai 10,5 dan seterusnya. Misalnya diagramnya seperti ini. Jadi pada interval 0,5 sampai 5,5 sebelumnya kan ada 3 frekuensinya itu 3. Maka tampilannya seperti ini. 0,5, 5,5 dan 5,5 sampai 10,5 dan seterusnya. Kemudian kalau poligon itu sendiri merupakan diagram garis
Akan tetapi diagram garis yang terdapat di titik tengah dari histogram itu sendiri. Jadi poligon itu tampilannya seperti ini, dia berada pada titik tengah dari interval setiap histogramnya. Nah, kemudian dari sini kita hubungkan setiap garisnya. Nah, inilah bentuk dari poligon itu sendiri. Berada di tepat titik tengah dari histogramnya. Kemudian pada frekuensi kumulatif selanjutnya, pada frekuensi kumulatif terdapat dua. Yang pertama, frekuensi kumulatif kurang dari. Ya, kurang dari atau sama dengan. Ini dihitung dari banyaknya data yang kurang dari atau sama dengan nilai tepi atas setiap kelas interval. Misalnya pada data yang sebelumnya kita gunakan tepi kelas, kita tambahkan dengan frekuensi kumulatif kurang dari. Ada yang tahu kenapa frekuensi kumulatif kurang dari pada kelas 1 itu terdapat 3? Ada yang tahu? Jadi karena data yang sebelumnya yaitu frekuensi yang kurang dari atau sama dengan dari ini, berarti ini kan maksimalnya 5, maka ada 3 frekuensi yang muncul. Kemudian yang kurang dari atau sama dengan 10, karena ini termasuk kurang dari juga sama dengan 10, maka ini kita ambil ditambah dengan jumlah dari frekuensi kelas kedua, maka hasilnya 8. Begitupun pada kelas ketiga kurang dari atau sama dengan 15, maka yang sebelumnya juga kita ambil 5 tambah 3 ditambah dengan 8. Atau untuk lebih mudahnya, Anda bisa menambahkan saja dari frekuensi ditambah dari frekuensi kumulatif kurang dari sebelum kelas itu sendiri. Misalnya ini kan kelas 3 8. Nah, kita tambah saja dengan frekuensi kumulatif kurang dari pada kelas kedua 8. Maka dihasilkan 16 dan seterusnya. Kemudian pada frekuensi kumulatif, yaitu selanjutnya begini tampilannya. Menggunakan juga bidang kartesius, yang dimana pada suku X adalah tepi kelas dan pada suku Y adalah frekuensi kumulatif, dan pada 5,5 yaitu terdapat 3 maksimal dan seterusnya. Tampilannya seperti itu. Dia menaik ya. Itu frekuensi kumulatif kurang dari. Kemudian pada frekuensi kumulatif lebih dari atau sama dengan. Bedanya ini dihitung dari banyaknya data yang lebih dari nilai tepi bawah. Nah, fokusnya dari tepi bawah, lebihnya dari tepi bawah itu setiap kelas interval. Misalnya kita gunakan data sebelumnya lagi dan kita tambahkan kolom frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, di sini kita lihat dulu pada bagian bawah sekali. Yang lebih dari 26 sampai 30 terdapat 2, dan selanjutnya pada lebih dari 21 itu terdapat 5, karena lebih dari 21 itu termasuk juga dari lebih dari 26, maka kita ambil juga, maka 5 ditambah 2 sama dengan 7. Begitupun selanjutnya pada kelas ketiga, untuk lebih mudahnya, yaitu frekuensi kelas ketiga ditambah jumlah frekuensi kumulatif dari kelas di atasnya. Untuk frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, maka tampilan dari frekuensi kumulatif lebih dari tampilannya seperti ini. Sebaliknya, dia menurun dari tinggi ke atas. Dan kita hubungkan titik-titiknya menjadi seperti ini. Nah, untuk frekuensi kumulatif kurang dari, karena dia menaik, itu disebut dengan OG positif. Begitupun sebaliknya, pada frekuensi kumulatif lebih dari, dia dari naik nilainya ke turun, maka disebut OG negatif. Nah, sampai situ pembahasan terkait statistika yang terkhususnya penyajian data. Jadi sampai di sini, ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, ada? Tidak. Kalau tidak, kita bagikan saja terkait LKPD-nya.
Ini untuk besar ya. 52 atau 20 saja maju dia di belakang. Kalau ada yang tidak paham, langsung saja tanyakan ya. Oke. Jadi pada LKPD itu terdapat data yang di mana terdapat jenis kegiatan ekstrakurikuler dari sebuah sekolah dan jumlah siswa yang minat pada ekstrakurikuler tersebut. Jadi silakan cari terkait pertama presentasi dari jumlah siswa yang minat, kemudian gambarkan diagramnya pada kolom penyajian data. Kemudian perhatikan pada slide lembar keempat, terdapat di situ penyajian data. Di situ diminta apabila diagram yang menunjukkan perbandingan jumlah siswa berdasarkan jenis kegiatan ekstrakurikuler dan buat juga diagram lingkaran. Nah, pada diagram lingkaran itu kan harus ditentukan dulu sudutnya. Nah, untuk menentukan sudutnya, kita tadi sudah tampilkan rumusnya. Nah, ini sudut A, banyaknya data, banyak A per banyak seluruh data dikali 360 derajat. Oh, 360. Itu diagram yang menunjukkan perbandingan siswa. Itu dari Anda sendiri mau menggunakan diagram apa kira-kira yang cocok, bagusnya apa untuk pembacaan datanya agar lebih mudah. Terkait pembuatan diagram lingkaran untuk meningkatkan terkait pemahaman Anda mengenai bagaimana sih membuat diagram lingkaran itu. Pada penyajian data di situ terdapat A dan B. Anda diminta buat diagram dan buat juga diagram lingkaran kan. Nah, Anda bisa pilih apakah ingin mengerjakan poin A atau mengerjakan poin B. Apabila ingin mengerjakan poin A itu terdapat pada data tunggal, karena ini fokusnya data tunggal dulu. Apakah Anda ingin menggunakan diagram garis, batang, atau ya. Ya, tapi saya memberikan bonus saja. Apabila Anda ingin menjawab A saja, atau apabila Anda ingin menjawab B, kerjakan B saja. Salah satunya saja. Karena itu sudah mewakili. Percepat ya. Jadi pada jenis-jenisnya, yang pertama pada olahraga, jumlah persentase dari orang yang minat itu sebesar 30 sekian persen, kemudian selanjutnya 20 sekian persen, sampai seterusnya. Jadi itulah tadi pelajaran kita mengenai penyajian data. Jadi penyajian data itu sangat penting dan relevan sampai kapanpun, karena penyajian data akan dipakai dimanapun, baik itu di BMKG tentunya pasti dipakai juga penyajian data. Jadi tak lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Jadi sampai pun kita di penghujung pembelajaran pada hari ini. Jadi itulah terkait materi dari penyajian data dalam materi statistika, dan saya harap apa yang kalian dapat di sini dapat kalian gunakan sebagaimana mestinya ke depan dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup pada pembelajaran hari ini. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.